Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di zaman Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar, sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi, bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa, sebab Ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal
Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Halo, kita tiba pada hari Minggu kembali untuk beribadah online, tetap masih online. Tidak apa-apa saudara, mari kita bersemangat bersama Tuhan. Yang penting kita connect dengan hati Tuhan. Dimanapun kita berada dan beribadah, serius sama Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pimpinan Roh Kudus, tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Selaku hamba-Mu, pagi ini hamba menyerahkan ibadah online GP Pondok Gede Plaza ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami, memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, shalom saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, tiba lagi hari di mana kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan meniti siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dalam bertumbuh dan melayani. Sama-sama kita bacakan dengan iman kita saudara. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit
sampar yang busuk. Dan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap persyaratan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya melakukannya dalam sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan meningkatkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan mempercayainya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan mengenai dia dan bersama. Aku akan membukakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan memuliakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari percaya kita katakan amin, saudara. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama kita sorakan haleluya di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kami mau lebih lagi kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kalau sumber kuat kami Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan, hanya kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang
selamanya. Angkat tanganku sorakan haleluya, namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam doa syafaat bersama-sama. Horia rabata shana rabaya rababa. Hina rabaya shana rabo. Yes Lord, di bulan ini Tuhan, kami mau terus deklarasikan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Ya Bapak, berkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kepala rumah tangga Engkau berkati dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan. Biar terus dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu rumah tangga yang ada. Biarlah terus Tuhan hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan terus menyertai setiap ibu-ibu rumah tangga. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Semua mereka diperbuat ya berhasil Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna Tuhan. Ada hikmat Tuhan. Dan ada roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap keluarga demi keluarga. Bahkan setiap anak-anak ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Jadi kami juga bersatu hati Tuhan. Buat gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Berkati Tuhan gembala pembina kami Pak Niko Tuhan. Beserta dengan keluarga besarnya. Dan wakil-wakil gembala yang ada Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Berkati ya Bapa dengan urapan-Mu Tuhan turun atas setiap mereka. Perlindungan yang sempurna Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati setiap Karayon 5 Tuhan. Pak Sem Tuhan. Berkati setiap waka-waka rayon yang ada, wakil-wakil rayon yang ada Tuhan. Beserta dengan keluarga besar ya semua diberkati, diurapi Tuhan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat gembala GBI Pondok Gede Plaza Ibu Rahel Tuhan. Berkati Tuhan. Limpahkan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Limpahkan dengan visi pewahyuan, urapan dan kasih-Mu senantiasa atas kehidupannya ya Bapak. Berkati keluarga besar di dalam nama Yesus. Berkati juga gembala ranting-ranting yang ada Tuhan. Pak Jo, Pak Silhas. Wakil-wakil gembala, tim pastoral. Gembala-gembalaku, setiap kadep-kadep yang ada. Bahkan setiap pengerja-pengerja Tuhan. Diberkati Tuhan. Diurapi dengan urapan yang sama atas Pak Niko. Turun atas setiap kami Tuhan. Biar kami semua dapat bersatu hati. Bertumbuh bersama melayani Tuhan. Dan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Bapak saatnya kami juga berdoa Tuhan buat setiap GBI yang ada Tuhan. Kami berdoa juga buat Oral Roberts University. Kami berdoa juga buat World Evangelical Alliance Tuhan. Pakai Tuhan. Setiap kami semua menjadi messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Urapan kasih-Mu Tuhan senantiasa nyata atas setiap kami Tuhan. Dan Bapak kami juga berdoa buat Indonesia. Kami ucapkan damailah Indonesiaku. Sejahteralah Indonesiaku. Tenanglah, sembuhlah Indonesiaku. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada dari pusat sampai daerah. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Berkati setiap lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif Tuhan. Lembaga-lembaga keamanan yang ada Tuhan. Urapi semua dengan hikmat. Dengan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan lembaga-lembaga kesehatan, aparatur-aparatur keamanan. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu Tuhan. Perlindungan yang sempurna turun atas setiap mereka juga Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat generasi Yeremia. Bangkitlah anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga saat mereka mendapatkan hatinya Tuhan, mereka menemukan Tuhan, mereka akan diperbuatnya oleh perbuatan-Mu Tuhan menjadi berhasil. Mereka diperbuat ya Tuhan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Mereka akan sukses di segala bidang Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda. Bangkitkan Tuhan roh mereka Tuhan. Ya Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Maranatha kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Persiapkan kami Tuhan
untuk menjadi Tuhan anak-anak-Mu, mempelai-mempelai-Mu. Dan biarlah persiapkan kami Tuhan untuk menjadi Tuhan messenger Pentakosta ketiga, menjadi penyelesai amanat agung Tuhan. Berkati Tuhan, ini doa kami, dan biarlah kuasa firman-Mu Tuhan semakin nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Kembali Tuhan, kami ingin merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada di hati kami Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu, damai-Mu. Dimanapun kami saat ini berada Tuhan, biar kami bisa rasakan hadirat-Mu. Kami mau katakan Tuhan, dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini doa kami Tuhan, kami mau katakan lebih lagi. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali kita sembah Tuhan, saudara. Kami naikkan penyembahan kami, Tuhan. Ini hati kami. Oh, hadirat-Mu kami mau rasakan. Hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Hadirlah Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada, Tuhan. Kasih-Mu menaungi kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Semua baik, semua baik. Apa yang berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Oh Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus. Saya sungguh sangat bersuka cita bisa bersama-sama dengan Anda dimanapun Anda berada hari ini. Nama saya Michael Rumende, saya berada di kota Perth, Western Australia. Saya melayani di sebuah gereja bernama The Rocks Church.
Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk bisa berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan Anda semua. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu, hadirat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami butuh Engkau setiap saat. Berbicara pada kami, bukalah hati pikiran kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saya beri judul pesan saya kali ini, menolak lupa. Saya tidak tahu apakah Anda sama atau mirip seperti saya. Saya ini orangnya gampang banget lupaan. Lupa di mana saya taruh kunci mobil, lupa di mana saya taruh handphone, lupa di mana saya taruh dompet saya, dan saya juga lupa kadang-kadang di mana saya parkir mobil saya. Jadi seringkali saya menghabiskan waktu berkeliling lapangan parkir beberapa menit sampai baru ketemu di mana mobilnya. Kita sebagai manusia seringkali gampang lupa, bukan? Dan lupa taruh barang adalah mungkin tidak sefatal lupa yang lain. Kita sebagai manusia seringkali juga lupa akan kebaikan orang lain yang mereka lakukan di masa lalu kepada kita. Kemurahan hati, jasa-jasa yang mereka sudah berikan kepada kita, kita tiba-tiba lupa sekejap di saat mereka melakukan satu hal yang mengecewakan kita. Di saat mereka melakukan satu kesalahan yang mungkin tidak terlalu besar, tapi kita langsung fokus kepada kesalahan tersebut. Kita lupa semua kebaikan mereka. Dan sebaliknya, kita juga seringkali lupa akan hal-hal sukar, hal-hal kesusahan, hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu di saat kita membandingkannya dengan masa sekarang. Seringkali kita hanya berkata, enakan zaman dulu ya? Iya, dibanding zaman sekarang mah aduh kayaknya susah banget. Kita lupa zaman dulu pun juga ada kesusahannya, ada keburukannya. Saya mau ajak kita semua yang mendengarkan kali ini untuk kita tidak gampang lupa. Jangan kita mudah lupa akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang jadi favorit saya di saat saya masih kecil, bertumbuh di gereja. Lagu itu mungkin saudara juga masih ingat. Lagu itu berbunyi seperti ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap hari Tuhan bentuk kami, Engkaulah penjunan, aku tanah liat. Jadikan aku seperti Engkau. Proses aku Tuhan. Tapi kita lupa, proses itu bukan hanya hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Proses itu malah lebih sering terjadi di saat kita merasa kita dikikis, kita mengalami kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita, untuk memproses iman kita, rasa percaya, rasa confidence kita kepada Tuhan. Itu terjadi di saat kita mengalami kesulitan. Saya tahu 2020 bukanlah tahun yang termudah yang kita semua pernah alami. Tahun 2020 beruntunan terjadi semua kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan. Pandemi terjadi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan pemasukan, banyak orang juga kehilangan orang yang mereka kasihi. Banyak orang yang kehilangan nyawanya. Tapi saudaraku, Tuhan masih memegang kendali akan kehidupan kita. Dia memegang kendali akan dunia ini. Jangan kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Alfa yang awal dan Omega yang akhir. Dia tidak pernah merasa terkejut. Dia tidak pernah merasa nervous atau merasa depresi. Dia selalu tahu apa yang terjadi dan dia selalu tahu apa yang akan terjadi.
Mari kita jangan gampang lupa bahwa Tuhan izinkan ini supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Saudara masih ingat gak dengan sebuah mukjizat yang Tuhan lakukan? Dia memberkati 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Dan dia suruh murid-muridnya untuk membagikan 5 roti dan 2 ikan ini kepada 5.000 orang. Yang saat itu kelaparan karena mereka ngikutin Yesus. Kemanapun dia pergi, dia khotbah, mereka sampai lupa waktu, lupa hari, sampai lupa makan. Sampai Yesus berkata bahwa dia merasa dengan belas kasihan, dia berkata mereka perlu makan. Sehingga dia melakukan mukjizat itu. Murid-muridnya mereka nggak tahu harus berbuat apa. Yesus bertanya, apa yang kamu punya di tangan kamu? Apa yang kamu punya? Mereka bertanya pertanyaan yang salah. Murid-murid Yesus bertanya, di mana kita harus dapatkan makanan sebanyak ini? Di mana kita harus beli makanan sebanyak ini? Kalaupun ada tempat untuk beli, apakah kita punya uang yang cukup? Pertanyaan-pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada mereka adalah, apa yang kamu punya? Lalu mereka cari dan mereka dapatkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Alkitab bertulis 5.000 orang, padahal sebenarnya itu hanya menghitung pria yang ada di dalam kerumunan tersebut. Kalau kita hitung wanita dan anak-anak, mungkin orang yang ada di crowd tersebut adalah sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Dan kita semua apal apa yang terjadi. Di saat mereka semua kekenyangan, ternyata dikumpulkan semua sisa makanan. Ada sisanya loh. Sisanya itu nggak tanggung-tanggung. Sisanya ada 12 bakul. Dari 5 roti, 2 ikan jadi 12 bakul makanan. Wow, Tuhan kita luar biasa bukan? Murid-murid Yesus, kalau saya jadi murid-murid Yesus, saya langsung tercengang-cengang. Saya pasti akan, wow Tuhan, kok bisa kayak gini? Kau luar biasa ya. Murid-murid Yesus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Yesus tidur, mereka ikut tidur. Yesus makan, mereka ikut makan. Beberapa saat kemudian, mungkin seminggu, 2 minggu, saya nggak tahu berapa lama. Ternyata hal yang sama terjadi. Hal yang sama terjadi kepada orang-orang yang berkerumun mendengarkan khotbah Yesus. Mereka melihat mukjizat dan ada 4.000 sekarang. 4.000 pria. Jadi sekitar 12.000 sampai 15.000 orang yang perlu dikasih makan lagi. Kalau saya jadi murid-murid Yesus, saya akan berkata, udah pernah nih terjadi. Pasti Tuhan akan lakukan hal yang sama. Tapi bukan itu yang ternyata mereka respon mereka. Mereka kembali bertanya, di mana kita harus beli makanan sebanyak ini? Padahal baru berapa saat kemudian, mungkin minggu, mungkin sebulan yang lalu Tuhan lakukan mukjizat yang sama. Mereka bertanya hal yang salah lagi. Tapi Yesus dengan sabar, dia berkata, apa yang kamu punya? Dengan rasa belas kasihan yang Yesus punya. Yesus bukan hanya untuk rindu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dengan kebutuhan rohani. Tapi Yesus juga mau memenuhi kebutuhan jasmani dari orang-orang yang mendengarkan khotbah dia. Dari sini pun kita sudah bisa belajar bahwa Yesus bukan hanya peduli dengan keselamatan Anda, jiwa, mental kita, tapi Tuhan juga ingin memenuhi kebutuhanmu. Jadi apapun yang kau butuhkan, entah itu financial, entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, percayalah bahwa Tuhan peduli bukan hanya dengan hal-hal yang tidak kelihatan, tapi dia juga peduli akan kebutuhanmu. Kembali lagi ke murid-murid. Mereka lihat 5.000 orang atau 20.000 orang dikasih makan. Dan beberapa minggu kemudian 4.000 orang dikasih makan. Luar biasa bukan? Tapi sayangnya mereka lupa. Ini yang terjadi. Mari kita mau sama-sama buka kitab Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai 21. Kita akan baca satu perikop ini dan kita akan belajar mengenai sikap atau human nature yang gampang lupa.
gampang lupa akan apa yang sudah terjadi. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang ke-8 ayat ke-14 berkata, "Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya Yesus kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti? Masihkah kamu belum mengerti?" Saya seringkali hampir bisa dengar Tuhan bilang kepada saya sendiri, "Michael, apakah kamu masih belum mengerti? Tidakkah kamu ingat?" Memang kita manusia gampang banget lupa, bukan? Kita lupa Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Tuhan yang sama itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang mempunyai power yang luar biasa. Dia tinggal di dalam kita, orang-orang percaya. Tapi kita lupa. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, kita langsung lupa, kita langsung komplain. Kita langsung bersungut-sungut. Kita langsung bertanya, why? Kita langsung bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tidakkah kamu mengerti, kata Yesus? Telah degilkah hatimu? Murid-murid Yesus saat itu, mereka sedang ada di dalam perahu. Sedang ada dalam perahu dan Yesus ada dalam perahu yang sama. Mereka langsung tiba-tiba nervous dan mereka ngomong kepada satu sama lain. Aduh. Kita lupa bawa roti yang banyak. Kita kekurangan makanan nih. Gimana dong nih? Ternyata Yesus dengar apa yang mereka perbincangkan. Saat dia tahu bahwa mereka mau berbincangkan karena mereka lupa bawa roti. Padahal mereka baru saja melihat mukjizat yang luar biasa terjadi. Bukan hanya kesembuhan. Bukan hanya orang yang lumpuh berjalan, tapi orang yang mati dibangkitkan. Dan dalam konteks ini mereka sudah melihat 2 kali Yesus melakukan mukjizat pengadaan. Yesus melakukan mukjizat multiplikasi makanan. Mereka lupa bahwa Yesus bisa melakukan hal yang sama di perahu itu. Saudaraku sekalian, kita sadar memang kita manusia yang gampang lupa, bukan? Bukan hanya kita gampang lupa akan kebaikan orang lain kepada kita, tapi juga terlebih lagi kita gampang lupa bahwa Tuhan sudah berbuat begitu banyak dalam kehidupan kita di masa lalu. Intervensi, mukjizat, campur tangan Dia, kedaulatan yang Dia terapkan dalam kehidupan kita, seharusnya cukup membuat kita merasa nyaman dan damai menghadapi setiap tantangan yang kita lakukan. Tapi memang dasar kita gampang lupa. Kita perlu sesuatu yang untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Di tahun 2000 saya memulai sebuah kebiasaan baru yang saya lakukan sampai sekarang. Yaitu kebiasaan untuk menulis jurnal. Setiap hari saya coba untuk menuliskan sesuatu dalam jurnal tersebut. Di dalam jurnal itu saya menuliskan doa saya kepada Tuhan. Gak perlu panjang-panjang, mungkin 4-5 kalimat. Simple, sederhana, straight to the point. Di jurnal itu saya bisa tuliskan permohonan saya, pergumulan saya,
kegagalan saya, keberhasilan saya, dan apa yang ada dalam hati saya saat itu. Kalau saya ingin mencurahkan komplain saya kepada Tuhan, saya tuliskan di situ. Apa yang saya tidak mengerti dan saya tanya, Tuhan kenapa ini? Saya tuliskan di situ. Dan di saat saya mengalami hal-hal yang sulit, saya tuliskan. Begitu pula dengan di saat-saat di mana saya mengalami kebaikan Tuhan, mengalami intervensinya Tuhan, saya tuliskan, wow Tuhan, aku kagum akan kebaikan-Mu. Aku tuliskan di dalam jurnal tersebut. Sehingga di saat-saat saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa meragukan Tuhan, doubt of His grace, His goodness in my life, di saat itu saya lihat kembali halaman-halaman yang saya pernah tulis. Dan di situ saya diingatkan lagi bahwa Tuhan itu setia. Sepanjang tahun demi tahun Dia menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya. Kalau Dia setia di masa lalu, apalagi zaman sekarang. Dia tetap setia buat saya. Begitu pula di masa akan datang. Nah, saudaraku sekalian, saya ingin mendengar pesan kita dari firman Tuhan hari ini. Ada satu hal yang saya ingin tantang kita lakukan 7 hari mendatang. Coba kita tuliskan di malam hari sebelum saudara tidur. Tuliskan di secarik nota atau buku atau dimanapun saudara mau tulis, di mobile phone, silakan. Tapi coba tuliskan 3 hal yang saudara syukuri hari itu. Tuliskan 3 hal satu demi satu. Nggak perlu panjang-panjang paragraf. Tuliskan. 1, saya bersyukur karena ... Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya ... Dan bagikan kepada pasangan saudara. Bagikan kepada teman saudara. Di akhir minggu. Dan saudara kalau bisa lihat hari demi hari saudara bersyukur. Tanpa sadar kita sedang mengingat kebaikan Tuhan. Kalau ini jadi sebuah kebiasaan buat kehidupan kita, pasti kita akan selalu mudah untuk mengingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara ingat, ada sebuah lagu yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, bahwa Dia sudah penuhkan, Dia sudah puaskan semua hasrat kita. Tidak perlu lagi kita takut menghadapi 2020. Tidak perlu lagi kita gentar menghadapi pandemi, menghadapi situasi sulit ekonomi. Tapi kita bisa berharap bahwa Tuhan yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, yang membangkitkan Dia dari kematian, itu juga Roh yang sama yang tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus. Dan Dia sanggup untuk menghibur, menguatkan, dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari demi hari. Kalau saudara ingat lagu itu yang berkata ingat kasih-Nya, mari kita sama-sama nyanyikan. Dan kita ingatkan diri kita bahwa Dia baik. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
besar kasih Allah pada kita. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami hari demi hari bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari, bahwa kami tidak perlu khawatir akan hari esok. Kalau Tuhan memelihara burung yang ada di udara, mereka tidak perlu bekerja, mereka tidak perlu khawatir akan apa yang mereka makan. Tuhan yang memberikan mereka makan. Apalagi kami, anak-anak-Mu yang dikasihi, apalagi kami, anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Pasti Tuhan akan memenuhi semua keperluan kami, jasmani, rohani, mental, emosional. Tuhan, kami bersyukur. Walaupun kami gampang lupa, tapi kami punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami. Dan kami mau Tuhan menghitung berkat Tuhan hari demi hari. Hitung berkat Tuhan setiap hari. Supaya kami sadar kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat semua yang mendengarkan hari ini. Kalau hati kami galau, berikan kami ketenangan. Kami mau belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami dalam doa dan permohonan. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati kami semua. Dan kami mau penuhi hari kami dengan pujian. Mulut kami penuh dengan pujian dan akan kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. God bless you everybody. May you have an amazing week ahead. In Jesus' name. Sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya cukup didengar, tapi kita praktekkan dalam hidup kita dan renungkan itu siang dan malam, sehingga ada kekuatan baru, terobosan baru bertemu dengan Tuhan, dan kita tetap kuat bersamanya. Mari kita menikmati berkat Tuhan dalam kita menyelesaikan ibadah ini di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Siapkan hati saudara, bawalah berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kami, dan terus di dalam keintiman bersama Dia. Itulah yang harus kita lakukan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati selalu. Amin.